Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penyakit infeksi berbasis lingkungan, infeksi saluran pernapasan akut, atau disingkat ISPA. Nah, berikut anggota kelompok 3 yang pertama Aditya Ferdiansa, yang kedua Cusnul Khotimah, yang ketiga saya sendiri, Mariono. Nah, berikut topik yang dibahas. Yang pertama, macam-macam penyakit ISPA. Yang kedua, frekuensi dan distribusi menurut orang, tempat, dan waktu. Yang ketiga, definisi dan etiologi. Yang keempat, patofisiologi dan faktor risiko. Yang kelima, pengendalian dan pencegahan. Nah, saya akan menjelaskan sebab yang pertama, yaitu macam-macam penyakit ISPA. Yang pertama, nasopharyngitis. Nasopharyngitis adalah infeksi primer pada nasofaring dan hidung yang sering mengeluarkan cairan. Penyakit ini banyak dijumpai pada bayi dan anak-anak. Gejala penyakit nasopharyngitis pada anak-anak yaitu gejala awal berupa rasa tidak enak di hidung atau tenggorokan. Penderita mulai bersin-bersin, hidung mengeluarkan cairan yang encer atau jernih. Biasanya tidak timbul demam, tetapi bisa muncul demam ringan, disertai batuk atau tanpa batuk. Yang kedua, faringitis. Faringitis merupakan peradangan dinding faring yang umumnya terjadi di daerah beriklim dingin dan bersifat mendadak dan cepat memberat. Penyebab terjadinya radang ini adalah kuman golongan Streptococcus beta hemolyticus, Streptococcus viridans, dan Streptococcus pyogenes. Gejala faringitis pada anak adalah mengalami demam tinggi, terdapat bintik-bintik merah terang dan nanah putih di bagian belakang langit-langit dan amandel, dan kesulitan menelan makanan. Yang ketiga, rinitis. Rinitis adalah kelainan pada hidung dengan gejala bersin-bersin, rhinore atau ingus, rasa gatal, dan tersumbat pada mukosa hidung. Rinitis terbagi dua. Yang pertama, rinitis musiman. Yang kedua, rinitis sepanjang tahun. Rinitis musiman merupakan alergen yang menyebabkan rinitis multiple, biasanya merupakan serbuk sari atau jamur. Nah, sedangkan yang menyebabkan rinitis sepanjang tahun yaitu disebabkan oleh dua spesies utama tungau, yaitu Dermatophagoides farinae dan Dermatophagoides theronisinus, jamur atau kecoa, dan lain-lain. Nah, gejala rinitis yang pertama, bersin berulang terutama pada pagi atau malam hari dengan intensitas lebih dari 5 kali bila terdapat kontak dengan debu, keluar rhinore yang encer, hidung tersumbat, hidung dan mata terasa gatal, kadang disertai keluar banyak air mata, mengalami pucat. Gejala lain yang mungkin terjadi jadi berupa batuk, mengalami sakit kepala, terjadi masalah penciuman, kehilangan nafsu makan, dan susah tidur. Yang keempat, asma. Menurut Global Initiative for Asthma atau disingkat GINA, mendefinisikan sebagai gangguan inflamasi kronik saluran nafas dengan banyak sel yang berperan, khususnya sel emas, eosinosil, dan limfosit T. Mekanisme utama timbulnya gejala asma diakibatkan hiperaktivitas bronkus, sehingga pengobatan utama asma adalah mengatasi bronkospasme. Pada anak-anak, asap rokok akan memberikan efek lebih parah dibandingkan orang dewasa. Ini disebabkan lebar saluran pernapasan anak lebih sempit, sehingga jumlah nafas anak akan lebih cepat dari orang dewasa. Yang kelima, bronkitis. Bronkitis adalah suatu penyakit yang ditandai adanya dilatasi bronkus lokal yang bersifat patologis dan berjalan kronik. Perubahan bronkus tersebut disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam dinding bronkus berupa dekstruksi elemen-elemen elastis dan otot-otot polos bronkus. Penyebab bronkitis berdasarkan faktor lingkungan meliputi polusi udara, merokok, dan infeksi. Infeksi sendiri terbagi menjadi infeksi bakteri
yaitu Staphylococcus pertussis, tuberkulosis, mikroplasma, dan infeksi virus yaitu RSV, parainfluenza, influenza adeno, dan infeksi fungi yaitu monila. Faktor polusi udara meliputi polusi asap rokok atau uap gas yang memicu terjadinya bronkitis. Nah, gejala umum bronkitis akut maupun bronkitis kronik adalah batuk dan produksi sputum biasanya terjadi setiap hari paling sedikit 3 bulan atau 2 tahun berturut-turut. Dahak dapat berwarna bening, putih atau hijau kekuningan. Mengalami dyspnea atau sesak napas, mengalami kelelahan, sakit tenggorokan, nyeri otot, hidung tersumbat, sakit kepala, kadang disertai demam. Yang keenam, pneumonia. Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru alveoli. Gejala penyakit pneumonia anak berupa nafas cepat dan nafas sesak karena paru beradang secara mendadak. Selain itu, gejala pneumonia yang lain adalah mengalami kesulitan bernapas dengan tidur atau ngorok kejang, anak mengalami mengi, dan sulit menelan makan atau minuman. Batas nafas cepat adalah frekuensi pernapasan sebanyak 50 kali per menit atau lebih pada anak usia 2 bulan sampai kurang dari 1 tahun, dan 40 kali per menit atau lebih pada anak usia 1 tahun sampai kurang dari 5 tahun. Yang ketujuh adalah tuberkulosis. Tuberkulosis adalah infeksi bakteri pada paru-paru yang diperkirakan mempengaruhi sekitar sepertiga penduduk dunia. Kuman tuberkulosis penyebar ketika penderita tuberkulosis batuk atau bersin. Pada anak-anak, gejala tuberkulosis adalah batuk kering, kesulitan bernafas, demam, nafsu makan menurun, mengeluarkan keringat ketika malam hari, dan sulit dan kenaikan berat badan. Sebab selanjutnya adalah frekuensi dan distribusi menurut orang, tempat, dan waktu penyakit ISPA. Nah, menurut orang, ISPA merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak-anak. Daya tahan tubuh anak-anak sangat berbeda dengan orang dewasa, karena sistem pertahanan tubuhnya belum kuat. ISPA merupakan penyebab utama kematian pada bayi dan balita di Indonesia. Berdasarkan data SKR 2001 menunjukkan bahwa proporsi ISPA sebagai penyebab kematian bayi kurang dari 1 tahun adalah 27,6%, sedangkan proporsi ISPA sebagai penyebab kematian anak balita 22,68%. Nah, menurut tempat, ISPA masih merupakan masalah kesehatan baik di negara maju maupun negara berkembang. Dalam 1 tahun, rata-rata orang anak di pedesaan dapat terserang ISPA 3 kali, sedangkan daerah perkotaan sampai 6 kali. Dari pengamatan epidemiologi dapat diketahui bahwa angka kesakitan ISPA di kota cenderung lebih besar daripada di desa. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepadatan tempat tinggal dan pencemaran lingkungan di kota yang lebih tinggi daripada di desa. Nah, menurut waktu, berdasarkan data SKRT 1986 sampai 2001, bahwa proporsi kematian karena ISPA di Indonesia pada bayi dan balita menunjukkan penurunan dan peningkatan, yaitu pada bayi pada tahun 1986 dengan PMR 18,85%, tahun 92 PMR 36,40%, tahun 95 PMR 32,10%, dan tahun 2001 PMR 27,60%. Sementara pada balita pada tahun 86 PMR 22,80%, tahun 92 PMR 18,20%, tahun 95 PMR 38,80%, dan tahun 2001 PMR 22,80%. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga tentang definisi dan etiologi dari ISPA. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut merupakan penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran napas, mulai dari hidung, saluran atas, hingga alveoli di saluran bawah, termasuk seperti sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. Nah, pengertian dari infeksi akut ini sendiri merupakan infeksi yang berlangsung sampai dengan 14 hari.
Nah, batas 14 hari ini diambil untuk menunjukkan proses akut, meskipun beberapa penyakit yang digolongkan dalam ISPA berlangsung lebih dari 14 hari. ISPA sendiri merupakan penyakit yang terbanyak diderita oleh anak-anak, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi dari ISPA. Penyakit ISPA sendiri ini disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan aspirasi. Nah, untuk virus itu ada golongan myxovirus seperti virus influenza, parainfluenza, respiratory syncytia virus. Lalu juga ada enterovirus, ada juga adenovirus, rhinovirus, herpes virus, cytomegalovirus, dan virus Epstein-Barr. Dan untuk bakteri itu diantaranya ada Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus, Pneumococcus, Diplococcus pneumoniae, Bordetella, dan Corynebacterium. Lalu untuk yang jamur itu ada Aspergillus, SP, ada Candida albicans, ada Blastomyces dermatitidis, lalu ada Histoplasma capsulatum, lalu ada Coccidioides immitis, dan juga ada Cryptococcus neoformans. Dan yang terakhir ada aspirasi, diantaranya ada dari penyebab asap kendaraan bermotor, lalu ada bahan bakar minyak seperti minyak tanah, lalu juga ada cairan amnion pada saat lahir, dan juga benda asing seperti mainan dan plastik kecil dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu tentang patofisiologi dan faktor resiko dari ISPA. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari ISPA. ISPA sendiri, perjalanan klinisnya dimulai dari interaksi bibit penyakit dengan tubuh pejamu. Tubuh pejamu berusaha untuk mengeluarkan, membatasi, dan atau membasmi bibit penyakit melalui mekanisme pertahanan tubuh baik sistemik atau lokal. Nah, bibit penyakit ini merupakan penyebab utama ISPA yang menginfeksi mukosa, hidung, trakea, dan bronkus. Infeksi ini akan menyebabkan mukosa membengkak dan menghasilkan banyak lendir. Nah, jika pembengkakan tersebut tinggi, maka akan menghambat aliran udara melalui pipa-pipa pada saluran pernafasan. Lalu, jika seseorang batuk, itu merupakan tanda bahwa paru-paru tersebut sedang berusaha mendorong lendir keluar dan membersihkan pipa saluran pernafasan. Nah, adanya bibit penyakit itu merupakan faktor predisposisi terjadinya infeksi sekunder bakteri. Nah, infeksi sekunder bakteri ini menyebabkan sekresi mukus bertambah banyak dan dapat menyumbat saluran pernafasan sehingga timbul sesak nafas dan juga menyebabkan batuk yang produktif. Nah, penderita akan menularkan kuman penyakit kepada orang lain melalui udara atau percikan ludah. Lalu kuman ISPA yang ada di udara akan terhirup oleh orang yang berada di sekitarnya dan masuk ke dalam saluran pernafasan. Dari saluran pernafasan akan menyebar ke seluruh tubuh. Itulah patofisiologi dari ISPA. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor resiko dari ISPA. Menurut Webcast RI tahun 2001, faktor resiko terjadinya ISPA secara umum dibagi menjadi 3, yaitu ada faktor lingkungan, kedua ada faktor individu anak, dan yang ketiga ada faktor perilaku. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu terdiri dari yang pertama ada pencemaran udara dalam rumah. Dampak dari adanya pencemar udara dalam rumah ini akan berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap tubuh. Gangguan kesehatan secara langsung seperti iritasi mata, iritasi hidung dan tenggorokan, dan lain sebagainya. Dan gangguan tidak langsung seperti penyakit paru, jantung, dan kanker. Lalu, faktor lingkungan yang kedua ada ventilasi rumah. Ventilasi rumah ini memiliki banyak fungsi, diantaranya untuk menjaga agar aliran udara dalam rumah tetap segar. Maka jika di dalam rumah ventilasi itu kurang, akan menyebabkan kurangnya oksigen dalam rumah sehingga kadar CO2 atau karbon dioksida akan meningkat dan menjadi racun bagi penghuninya. Lalu faktor lingkungan yang ketiga itu ada pencahayaan. Pencahayaan yang baik itu adalah pencahayaan yang bisa menerangi seluruh ruangan. Jika di dalam rumah kurang akan pencahayaan, maka rumah tersebut akan menjadi media untuk hidup dan kembangnya bibit penyakit karena rumah akan menjadi lembab jika kurang pencahayaan. Dan yang keempat itu ada kepadatan hunian. Jika di dalam rumah terlalu padat akan menyebabkan
terhambatnya proses pertukaran udara bersih sehingga menjadi penyebab terjadinya ISPA. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 829 tentang persyaratan rumah sehat, kepadatan hunian ruang tidur itu minimal luasnya 8 meter persegi dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang. Nah, lalu faktor yang kedua itu ada faktor individu anak. Faktor individu anak diantaranya pertama ada umur anak. Nah, insiden penyakit pernafasan oleh virus melonjak pada bayi dan usia dini pada anak-anak dan tetap menurun terhadap usia. Nah, insiden ISPA sendiri tertinggi pada umur 6-12 bulan. Pada bayi baru lahir, pneumonia seringkali terjadi karena aspirasi, infeksi virus, dan infeksi sebagai bakteri gram negatif. Lalu faktor individu anak yang kedua itu adalah berat badan lahir. Anak-anak dengan riwayat berat badan lahir rendah akan mengalami lebih berat infeksi pada saluran pernafasan. Hal ini dikarenakan pembentukan zat anti kekebalan itu kurang sempurna sehingga lebih mudah terkena penyakit infeksi, terutama pneumonia dan sakit saluran pernafasan lainnya. Dan yang ketiga ada status gizi. Balita dengan gizi kurang akan lebih mudah terserang ISPA dibandingkan balita dengan gizi normal karena faktor daya tahan tubuh yang kurang. Lalu yang keempat ada pemberian vitamin A. Vitamin A itu esensial untuk kesehatan dan kelangsungan hidup karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Pada keadaan menderita ISPA, suplai vitamin A dalam hati cepat terkuras. Nah, keadaan ini menyebabkan perubahan pada jaringan epitel paru-paru sehingga mudah mengalami keratinisasi. Keadaan inilah yang mudah dimasuki oleh kuman penyebab ISPA. Nah, untuk mengembalikannya ke kondisi normal, maka perlu konsumsi zat gizi terutama vitamin A. Dan terakhir, ada tentang status imunisasi. Nah, pemberian imunisasi ini dapat menurunkan risiko untuk terkena pneumonia. Imunisasi yang berhubungan seperti imunisasi pertussis atau DPT, campak, dan pneumokokus. Dan yang ketiga itu ada faktor perilaku. Faktor perilaku diantaranya ada yang pertama pemakaian bahan bakar memasak. Penggunaan bahan bakar seperti arang, kayu, minyak bumi, dan lain sebagainya dapat mengakibatkan resiko terjadinya pencemaran udara di dalam rumah, yang mana dapat menjadi sumber pencemaran kimia seperti sulfur dioksida atau SO2, NO2, CO, CO2, serta partikel debu yang diameter 2,5 mikron dan partikel debu yang diameter 10 mikron yang bisa meningkatkan resiko terjadinya ISPA. Lalu yang kedua itu ada pemakaian obat nyamuk bakar. Nah, asap yang dihasilkan dari obat nyamuk bakar ini dapat menyebabkan polusi udara yang berasal dari dalam rumah. Pencemaran udara tersebut dapat berupa partikel debu diameter 2,5 mikron dan partikel debu diameter 10 mikron yang dapat menimbulkan ISPA. Lalu yang ketiga ada perilaku merokok anggota keluarga. Nah, merokok ini merupakan salah satu faktor risiko penting untuk beberapa penyakit yang diantaranya ada batuk menahun, lalu ada bronkitis, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ada tingkat sosial ekonomi yang rendah. Bayi yang lahir di keluarga yang tingkat sosial ekonomi rendah, maka pemenuhan gizinya dan pengetahuan tentang kesehatannya juga akan rendah, sehingga akan mudah terjadi penularan penyakit termasuk ISPA. Nah, itulah beberapa faktor risiko dari ISPA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian dan pencegahan ISPA. Infeksi saluran pernafasan akut atau yang sering kita sebut dengan ISPA merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui droplet. Akan tetapi, sebagian besar patogen juga dapat memungkinkan penularan melalui dengan cara lain seperti kontak dengan tangan atau dengan permukaan tubuh yang terkontaminasi. Berikut pengendalian ISPA di fasilitas kesehatan. Yang pertama yaitu laporkan. Segera laporkan untuk setiap kasus suspek ISPA yang bisa menimbulkan kekhawatiran, termasuk juga SARS dan infeksi flu burung kepada dinas kesehatan yang berwenang. Yang kedua, lakukan isolasi segera pasien yang suspek ISPA dari pasien lain dan memastikan pasien tersebut mendapat perawatan yang tepat. Lalu yang ketiga, lakukan kewaspadaan standar. Saat memberikan pelayanan pasien, harus melakukan tindakan kewaspadaan standar seperti langkah dasar pencegahan dan pengendalian infeksi dalam pelayanan kesehatan. Lalu yang keempat ada lakukan kewaspadaan transmisi droplet.
Langkah pencegahan ini merupakan langkah pencegahan tambahan yang diperlukan saat memberikan pelayanan kepada pasien yang terinfeksi. Lalu selanjutnya, lakukan kewaspadaan transmisi kontak. Sebagai tambahan kewaspadaan standar saat memberikan pelayanan kepada pasien dan juga pasien anak-anak yang menderita ISPA atau jika gejala klinis menunjukkan kemungkinan diagnosis virus tertentu seperti Croup, parainfluenza, bronkiolitis akut, dan respiratory syncytial virus atau RSV yang terjadi selama periode puncak. Lalu selanjutnya kewaspadaan transmisi airborne. Untuk tambahan kewaspadaan memberikan pelayanan pasien yang bisa ditularkan melalui udara. Lalu yang terakhir adalah upaya ventilasi. Ventilasi ini sangat penting karena lingkungan pasien sangat berpengaruh untuk mengurangi risiko penularan melalui aerosol pernafasan. Selanjutnya ada pencegahan ISPA. Yang pertama, menjaga kesehatan gizi yang baik. Gizi yang baik akan terhindar dari penyakit karena kebutuhan yang diperlukan tubuh terpenuhi. Lalu selanjutnya ada imunisasi. Pemberian imunisasi sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit, baik yang disebabkan oleh virus maupun bakteri. Imunisasi DPT merupakan salah satu imunisasi untuk mencegah penyakit pada infeksi saluran nafas. Selanjutnya yang ketiga, menjaga kebersihan per orang dan lingkungan. Dengan cara membuat ventilasi udara dan pencahayaan yang cukup untuk mengurangi polusi dalam rumah, dan tentunya agar memiliki sirkulasi udara yang baik. Lalu yang keempat ada mencegah atau menjaga jarak dengan penderita ISPA. Hal ini perlu dilakukan agar tidak tertular penyakit tersebut. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.